Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian wajib daftar perusahaan. Berdasarkan undang-undang, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Daftar perusahaan yang dimaksud adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan penting untuk pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat. Karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Adapun daftar perusahaan yang dimaksud adalah informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan yang memuat identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Bentuk perusahaan yang dimaksud adalah badan hukum, PT, CV, koperasi, persekutuan, perorangan, dan bentuk perusahaan lainnya. Selanjutnya, tujuan wajib daftar perusahaan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan, dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Bagi dunia usaha, daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur. Salah satu tujuan dijalankan secara jujur, together through. Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Berikut adalah beberapa pasal yang membahas mengenai sifat wajib daftar perusahaan, yakni sebagai berikut. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Artinya, daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Dalam pengertian ini termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Ayat 3 menyatakan bahwa apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Ayat 4. Apabila memiliki dan atau mengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, tidak bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. Bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan itu adalah badan hukum atau termasuk koperasi, persekutuan, perorangan, dan perusahaan lainnya.
Di luar yang tersebut di atas, sedangkan perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar perusahaan adalah usaha non-perekonomian dan non-profit. Misalnya pendidikan formal dan non-formal, notaris, pengacara, jasa kesehatan, dan rumah sakit yang dikelola oleh bukan badan usaha. Menurut pasal 6 ayat 1 huruf B, ditentukan bahwa setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi, pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau memerlukan izin usaha yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Pasal 1 ayat 2 perusahaan kecil perorangan yang dimaksud dalam huruf B ayat 1 pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan dan kewajiban wajib daftar perusahaan. Yang pertama, yakni ketentuan umum wajib daftar perusahaan. Ketentuan umum wajib daftar perusahaan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang ada pada bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa ada 5 ketentuan umum yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran perusahaan dalam wajib daftar perusahaan. Nah, di mana pasal tersebut menjelaskan mengenai pengertian umum daftar perusahaan, pengertian umum perusahaan, pengertian umum pengusaha, dan usaha serta penanggung jawab dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan yang dimaksud. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai 5 ketentuan-ketentuan tersebut. Yakni yang pertama, daftar perusahaan adalah catatan resmi. Yakni yang pertama, mengenai pengertian umum perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 ketentuan umum yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran perusahaan dalam wajib daftar perusahaan. Yang pertama, yakni mengenai pengertian umum daftar perusahaan. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan nurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Ketentuan yang kedua yakni mengenai pengertian perusahaan yang perlu didaftarkan di wajib daftar perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Nah, yang ketiga, ketentuan umumnya yakni pengertian mengenai pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Nah, yang keempat, ketentuan umumnya yakni mengenai pengertian usaha. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Nah, yang terakhir ini mengenai menteri atau penanggung jawab dalam wajib daftar perusahaan. Nah, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan, sehingga menteri inilah yang akan membantu dalam melakukan daftar wajib daftar perusahaan. Nah, materi yang berikutnya yakni kewajiban pendaftaran dalam wajib daftar perusahaan. Nah, materi berikutnya adalah kewajiban pendaftaran dalam wajib daftar perusahaan. Berdasarkan dalam Undang-Undang Daftar Wajib Perusahaan Pasal 5 bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan, yang dimana pendaftaran ini wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Nah, apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, maka para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran, dan apabila salah satu daripada mereka atau dari salah satu daripada pemilik
perusahaan tersebut telah melakukan daftar wajib perusahaan, maka yang lainnya dibebaskan untuk mendaftarkan perusahaan tersebut. Nah, jika pemilik atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, maka pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan perusahaan tersebut. Nah, di sini berdasarkan pada Undang-Undang Daftar Wajib Perusahaan Pasal 6, ada beberapa perusahaan yang dikecualikan dari daftar wajib perusahaan. Yang dikecualikan dari wajib daftar perusahaan. Yaitu yang pertama adalah setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jabatan atau perjan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dan ditambah. Dan yang kedua, yakni setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Nah, perusahaan kecil perseorangan ini yang dimaksud selanjutnya akan diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh dari perusahaan kecil perseorangan ini maksudnya itu seperti pedagang pentol keliling yang seperti membawa gerobak. Nah, itu kan hanya bekerja seorang diri atau hanya memperkerjakan istri atau keluarganya sendiri. Sehingga tidak termasuk ke dalam perusahaan yang wajib didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan. Nah, materi berikutnya adalah hal-hal apa saja yang perlu didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan. Nah, hal-hal umum mengenai perusahaan. Nah, yang pertama yakni hal-hal umum yang mengenai perusahaan yang perlu didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan. Yakni yang pertama adalah nama perusahaan, kedua merek perusahaan, ketiga tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya perusahaan, keempat kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perusahaan, kelima izin-izin usaha yang dimiliki, keenam alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya. Yang ketujuh, yakni alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perusahaan lainnya. Nah, selain hal-hal umum mengenai perusahaan, ada juga hal-hal umum mengenai pengurus dan komisaris yang perlu didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan. Yang pertama itu nama lengkapnya. Yang kedua, setiap nama terdahulu apabila berbeda dengan nama saat ini. Misalkan jika pengurus dan komisarisnya mengubah nama, maka nama terdahulu dan yang sekarang harus didaftarkan juga. Yang ketiga yakni nomor dan tanggal tanda bukti diri. Yang keempat, alamat tempat tinggal yang tetap dan alamat dan tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di Indonesia. Misalkan jika salah satu pengurus atau komisarisnya bertempat tinggal di luar negeri, maka alamat dan tempat tinggal tersebut harus didaftarkan juga dalam daftar wajib daftar perusahaan. Yang kelima, yakni tempat tanggal lahir dan negara tempat tanggal lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Yang keenam, kewarganegaraan pada saat pendaftaran. Yang ketujuh, yakni setiap kewarganegaraan terdahulu apabila berbeda dengan yang sekarang. Misalkan, jika salah satu pengurus dan komisarisnya itu berpindah kewarganegaraan, yang awalnya kewarganegaraan Amerika berpindah kepada kewarganegaraan Indonesia, maka setiap perubahannya akan dicatat dan didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan. Dan yang terakhir yakni adalah tanda tangan dan tanggal mulai menduduki jabatan. Misalkan jika seorang pengurus dan komisaris baru saja dilantik, maka tanggal dan tanda tangannya perlu dicatat dalam wajib daftar perusahaan. Nah, berikutnya yakni adalah hal-hal mengenai kegiatan usaha lainnya oleh setiap pengurus dan komisaris. Misalkan yang pertama yakni modal dasar. Yang kedua, banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham. Yang ketiga, besarnya modal yang ditempatkan. Yang keempat, itu besarnya modal yang disetor. Yang kelima, tanggal dimulainya kegiatan usaha. Yang keenam, tanggal dan nomor pengesahan badan hukum. Yang ketujuh, tanggal pengajuan permintaan pendaftaran. Nah, selain
hal-hal mengenai kegiatan usaha, ada pula hal-hal mengenai setiap pemegang saham yang perlu didaftarkan dalam daftar wajib perusahaan. Yang pertama yakni nama lengkap dan alias-aliasnya. Yang kedua, setiap namanya terdahulu apabila berlainan dengan yang sekarang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ketiga yakni nomor dan tanggal tanda bukti diri. Keempat, alamat tempat tinggal yang tetap dan atau alamat dan tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kelima, tempat tanggal lahir dan negara tempat tanggal lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Yang keenam, kewarganegaraannya. Yang ketujuh yakni jumlah saham yang dimiliki dan jumlah uang yang disetorkan atas setiap saham tersebut. Nah, yang terakhir yakni hal-hal yang mengenai akta pendirian perusahaan. Nah, pada waktu pendaftaran perusahaan, pengurus, pemilik atau pengusaha wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perusahaan yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu, hingga perusahaan dapat didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan. Nah, selain hal-hal yang perlu diperhatikan atau perlu didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, berikut adalah beberapa cara dan tempat pendaftaran wajib daftar perusahaan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai cara daftar wajib perusahaan. Menurut pasal 9 dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau sebagaimana sesuai dengan bentuk perusahaannya. Formulir pendaftaran perusahaan untuk perseroan terbatas atau PT ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan. Formulir untuk pendaftaran perusahaan untuk koperasi, FA, perorangan, dan bentuk usaha lainnya ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan. Nah, pada ayat 2 pasal 9 dijelaskan mengenai penyerahan formulir pendaftaran yang dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu di tempat kedudukan kantor perusahaan, di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, antar kantor atau kantor anak perusahaan, di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan ayat 3 pasal 9, jika dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 9, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibu kota provinsi tempat kedudukannya. Pada pasal 10 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.